Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk anggota kelompok, saya sendiri Skaradika Putri dengan NIM 113 dan Ramadan Maulana dengan NIM 138, Aldo Aniaga NIM 173, Bagas Faiz NIM 013 dan Sultan Aksanuddin NIM 22 1080 2028. Untuk tugas A, eksplorasi dan praproses dataset. Untuk mount Google Drive dan import library, ini kita menggunakan import pandas dan NumPy. Untuk load dataset seperti ini dan menampilkan data 5 baris pertama. Untuk yang eksplorasi target, distribusi label kelayakan, menampilkan distribusi jumlah kemunculan setiap kelas pada kolom target label kelayakan. Ini penting untuk mendeteksi kelas imbalance. Jika satu kelas jauh lebih banyak dari kelas lain, model bisa bias. Visualisasi konplot memperlihatkan perbandingan kelas secara visual. Untuk tampilan seperti ini, terdapat distribusi label kelayakan UMKM sebanyak 878 dan tidak layak sebanyak 122. Statistik ringkasan. DF Descript menghasilkan statistik deskriptif untuk seluruh kolom numerik. Count jumlah data non-null, mean rata-rata nilai, STD standar deviasi ukuran penyebaran data, min-max nilai minimum dan maksimum, 25%, 50%, 75%, ini termasuk persentil atau kuartil, berguna untuk memahami skala rentang dan variasi tiap fitur. Seperti ini untuk data-datanya. Dan untuk cek missing value data kosong, menghitung jumlah nilai yang hilang per kolom. Missing value dapat menyebabkan error atau bias pada model. Jika ditemukan, perlu ditangani, diisi atau dihapus sebelum training. Data menampilkan kosong semua, berarti hasilnya bagus. Deteksi outlier dengan metode IQR. Outlier adalah nilai yang jauh menyimpang dari distribusi normal data. Metode IQR, interquartile range, Q1 kuartil ke 25%, Q3 kuartil ke 75%. IQR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Ya, keluarga sendiri. Seperti ini untuk tampilan dari fungsi check outlier-nya. Dan juga menampilkan deteksi outlier. Usia tahun 0 outlier ditemukan. Omset bulanan per juta 0 outlier ditemukan. Laba bersih ditemukan 10 outlier. Jumlah karyawan, pinjaman, dan aset jaminan ditemukan 0 outlier. Selanjutnya yaitu visualisasi histogram omset versus kelayakan. Histogram dengan KDE, Kernel Density Estimation, untuk melihat distribusi omset bulanan dipisah berdasarkan label kelayakan. Membantu menjawab, apakah UMKM dengan omset lebih tinggi cenderung layak? Hue label kelayakan memberi warna berbeda dengan tiap kelas. KD sama dengan true, menambahkan kurva kepadatan probabilitas di atas histogram. Seperti ini untuk tampilan dari omset versus kelayakan. Yang biru menampilkan layak dan yang warna oranye menampilkan tidak layak. Visualisasi box plot laba bersih versus kelayakan. Box plot menampilkan distribusi laba bersih berdasarkan kategori kelayakan, berguna untuk melihat median laba tiap kelas. Garis tengah box, sebaran laba tinggi box sama dengan IQR, outlier titik di luar whisker. Membantu memahami apakah laba bersih adalah fitur yang membedakan kelayakan. Untuk konplot riwayat pinjaman versus kelayakan. Konplot
Batang untuk melihat hubungan antara riwayat pinjaman kategorik dengan label kelayakan. Label kelayakan memisahkan jumlah per kelas, berguna untuk menganalisis apakah riwayat pinjaman berpengaruh terhadap keputusan kelayakan UMKM. Seperti ini untuk tampilannya. Pada tabel riwayat pinjaman versus kelayakan UMKM. Untuk yang warna biru menampilkan layak, dan yang warna oranye menampilkan tidak layak. Encoding fitur kategorik. Model mesin learning hanya menerima input numerik, sehingga fitur kategorik harus dikonversi terlebih dahulu. Label encoding mengubah kategori menjadi angka integer 0, 1, 2, cocok untuk kolom biner atau kolom target ordinal yang punya urutan. Diterapkan pada riwayat pinjaman, laporan keuangan, label kelayakan. One hot encoding membuat kolom baru, dummy, untuk setiap kategori unik, cocok untuk kolom nominal tanpa urutan agar model tidak salah mengartikan angka sebagai urutan atau bobot. Diterapkan pada sektor usaha dan lokasi usaha. Seperti ini untuk tampilan data setelah encoding pada 5 baris pertama. Fitur scaling, standarisasi. Standarisasi mengubah nilai fitur numerik agar memiliki mayan rata-rata 0, STD standar deviasi 1, formula Z, X dikurangi min per STD. Hanya kolom numerik yang di-scaling. Kolom hasil encoding sudah berskala 0 banding 1. 0 per 1. Seperti ini untuk tampilan dari encoding. Dan untuk yang split data, training dan testing membagi dataset menjadi 2 subset. X artinya semua kolom fitur, input model, dan Y kolom target, label kelayakan, output yang diprediksi. Parameter train test split, test size sama dengan 0,2 banding 20% data untuk testing dan 80% untuk training. Stratify sama dengan Y, memastikan proporsi kelas target sama di train dan tes, penting jika data tidak seimbang. Random stat sama dengan 42 per seat untuk reprodusibilitas hasil. Hasil selalu sama setiap kali dijalankan. Untuk ukuran data setelah split, Xtrend menampilkan 80 per 16. Untuk cek proporsi distribusi kelas, memverifikasi bahwa proporsi kelas target pada data training dan testing sudah seimbang. Akibat parameter stratify sama dengan Y di langkah sebelumnya. Normalis sama dengan true menampilkan proporsi dalam bentuk persentase. Distribusi yang seimbang antara tren tes mencegah model belajar pola yang tidak representatif. Rusak. Ya, selanjutnya saya bernama Bagas Faisal. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas B, yaitu tentang implementasi KNN atau Nearest Neighbor. Yang pertama itu tugasnya adalah implementasi KKN menggunakan scikit-learn latih model dengan nilai K 3, 5, 7, 9, dan 11 pada data latih. Oke, di sini pertama pakai library sklearn ya untuk klasifikasi sama untuk akurasi. Kemudian di sini menambahkan daftar nilai K dari soal yang diberikan. Kemudian menyimpan akurasinya. Lalu di sini melakukan looping dari nilai yang daftar ini, yaitu looping di sini dari modelnya. Selanjutnya melakukan pelatihan untuk model dan lanjut ke prediksi. Kemudian ini untuk skornya dari hasil tes dan prediksinya ya. Kemudian dimasukkan ke akurasi pen akurasi ini. Kemudian lakukan print. Oke, di sini hasilnya adalah dari hasilnya di sini ada
K3 itu akurasinya 0,9000 itu, atau kata lainnya adalah 90%. Kemudian yang K5 itu 90%, K7 89%, K9 89%, dan K11 itu 89,5%. Kemudian di sini penjelasannya adalah dari hasil latih model dengan nilai K 3, 5, 7, 9, dan 11 pada data latih yang telah kami lakukan dengan hasil K3 itu akurasinya 95%, K5 90%, K7 89%, K9 89%, dan K11 89,5%. Lalu kesimpulannya adalah dari hasil pengujian, akurasi model KKN berada pada rentang 89% sampai 90% untuk berbagai nilai K. Nilai akurasi tertinggi diperoleh pada K3 dan K5 sebesar 95%. Tetapi tidak terdapat pola peningkatan akurasi yang konsisten seiring bertambahnya nilai K. Hal ini menunjukkan bahwa performa model relatif stabil terhadap variasi nilai K, dan nilai K yang terlalu besar tidak selalu menghasilkan akurasi yang lebih baik. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu grafik elbow atau nilai K versus akurasi validasi. Untuk menentukan nilai K optimal, sertakan penjelasan mengapa nilai K tersebut dipilih. Kayak di sini pertama pakai value-nya adalah dari yang hasil yang sebelumnya. Kemudian kita masukkan akurasinya itu juga dari yang sebelumnya, yaitu 90%, 90%, 89%, 89%, dan 89,5%. Kemudian di sini membuat grafiknya menggunakan PLT titik plot. Ya, ini hasilnya yang sudah ditunjukkan, yaitu di sini jelas nilainya itu stabil ya, dari 90 ke 0,89. Oke, di sini disimpulkan bahwa berdasarkan grafik elbow tersebut bisa dilihat bahwa akurasi meningkat sering bertambahnya nilai K. Terlihat bahwa nilai akurasi model KNN berada pada kisaran 89% sampai 90% untuk berbagai nilai K. Akurasi tertinggi diperoleh pada K3 dan K5, yaitu sebesar 90%. Jadi nilai K optimal itu dapat dipilih pada K3 ataupun K5 karena sebesar 90% dari grafik yang dicantumkan. Gitu. Lalu yang ketiga, bandingkan hasil KNN menggunakan metrik jarak Euclidean vs Manhattan pada K optimal, mana yang memberikan hasil lebih baik dan mengapa. Kayak di sini seperti sebelumnya menggunakan Lebesgue scalar untuk klasifikasi dan akurasi. Kayak di sini untuk yang menggunakan Euclidean-nya kita menggunakan K optimal, yaitu 5. Sebenarnya bisa milih 5 atau 3, tapi di sini kami memilih 5. Kemudian di sini melakukan pelatihan, pengetesan, dan juga untuk akurasi skor dari gabungan tes dan prediksi. Selanjutnya kita menggunakan Manhattan. Di sini Manhattan-nya juga menggunakan K optimal dari yang sudah dihasilkan di tugas sebelumnya, yaitu pakai K5. Sama seperti sebelumnya, yaitu melakukan pelatihan Manhattan, prediksi Manhattan, dan kemudian akurasi skor dari tes dan juga prediksi. Dan di sini outputnya menghasilkan akurasi Manhattan jauh lebih besar dari akurasi Euclidean, yaitu berbeda 0,5% ya.
Berdasarkan hasil pengujian ini, metode Manhattan menghasilkan akurasi sebesar 90,5%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Euclidean yang sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dataset UMKM ini perhitungan jarak menggunakan Manhattan lebih baik atau lebih efektif dalam membedakan karakteristik antar UMKM. Meskipun data telah melalui proses standarisasi, Manhattan cenderung lebih stabil karena menghitung jarak berdasarkan total selisih tiap fitur tanpa memperbesar pengaruh perbedaan nilai seperti pada Euclidean. Kemudian lanjut yang keempat, yaitu evaluasi model terbaik menggunakan akurasi, presisi, recall, F1 score, dan confusion matrix, interpretasi setiap metrik dalam konteks studi kasus ini. Oke, di sini lanjut. Ya, masih sama seperti sebelumnya, pakai library sklearn untuk hasil akurasi, presisi, recall score, F-score, confusion matrix, dan klasifikasi reportnya. Oke, selanjutnya di sini kita pakai Euclidean dengan nilai K optimalnya adalah menggunakan K5 karena itu yang terbesar. Kemudian kita melakukan pelatihan dan melakukan prediksi dengan tes. Selanjutnya ini untuk menampilkan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Oke, di sini ditemukan bahwa akurasi itu sebesar 90%, presisi 90%, dan recall ini 29%, dan F1 skornya adalah 40%. Nah, ini adalah hasil dari klasifikasi reportnya dari precision, recall, F1 score, dan support. Nah, ini kesimpulannya, model KKN terbaik menggunakan nilai K5 menghasilkan akurasi sebesar 90%. Model mampu memprediksi UMKM layak dengan sangat baik, di mana sebanyak 173 data 173 data layak menghasilkan dikenali dengan benar. Selain itu, performa model dalam mendeteksi UMKM tidak layak mengalami peningkatan. Label tidak layak maksudnya di sini. Dengan 7 dari 24 data tidak layak, label tidak layak berhasil diprediksi dengan benar. Nilai precision sebesar 70% menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi tidak layak cukup akurat. Sementara nilai recall sebesar 90% menunjukkan bahwa model masih belum optimal dalam menangkap seluruh UMKM yang tidak layak. Berdasarkan confusion matrix, masih terdapat 17 UMKM tidak layak yang salah diprediksi sebagai layak, yang berpotensi menimbulkan resiko dalam pemberian pinjaman. Secara keseluruhan, model mengalami peningkatan performa dibandingkan sebelumnya, namun masih perlu perbaikan, terutama dalam meningkatkan kemampuan mendeteksi kelas tidak layak. Itu dari saya. Selanjutnya dilanjutkan yang C. Kenalkan, nama saya Aldo Negara bin Soleh. Tugas C, implementasi logistik regression. 1. Implementasikan logistik regression dengan regularisasi L2 atau disebut write. Dan ini untuk dijelaskan peran regulasi dalam mencegah overfitting. Sini ada check missing.
dan apa? Sesing data ada semua di sini. Seperti ada training, testing, enggak satu dan scaling data, extrain, scaling, dan untuk memproteksikan evaluasi model, hasil logistiknya, dan ini jumlah missing values-nya. Yang conversion matrix logistik itu yang tidak layak itu 175, yang layak itu 16. Regulasi L2 digunakan untuk mengurangi resiko overfitting pada model logistik. Regression overfitting terjadi ketika model terlalu menghafal data training. Yang kedua itu tetapi performanya buruk pada data baru atau testing. Regulasi L2 bekerja dengan memberi penalti pada bobot koefisien yang terlalu besar sehingga model menjadi lebih sederhana dan stabil. 2. Tampilkan dan interpretasikan koefisien model faktor apa yang paling menentukan kelayakan pinjaman UMKM. Ini codingannya menampilkan koefisien model, koefisien logistik regression, dan ini data-datanya, koefisien, dan ini fitur-fiturnya ada riwayat pinjaman diajukan berapa juta, sektor usaha, laporan keuangan, ada lokasi usaha, jumlah karyawan, labanya ada berapa, laba bersih, usia usaha berapa tahun, asetnya berapa dalam per tahun, omset bulanannya berapa. Koefisien positif meningkatkan peluang UMKM dinyatakan layak. Koefisien negatif menurunkan peluang UMKM dinyatakan layak. Semakin besar nilainya, semakin kuat pengaruhnya. Faktor omset tinggi meningkatkan peluang kelayakan. Riwayat pinjaman baik meningkatkan peluang diterima. Aset jaminan besar meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman. Faktornya yang menentukan kelayakan pada riwayat pinjaman sangat berpengaruh karena menunjukkan kemampuan membayar sebelumnya. Yang kedua, omset menunjukkan kapasitas usaha menghasilkan pendapat. Yang ketiga, ada aset jaminan meningkatkan keamanan risiko kredit. Jika koefisien terbesar dimiliki, itu ada 3 lagi, omset lebih dari model, lebih fokus pada kemampuan bisnis menghasilkan laba. Yang kedua, riwayat pinjaman. Model lebih fokus pada historik kredit, aset jaminan. Model lebih konservatif terhadap risiko. Kaitan dengan kebijakan pembiayaan UMKM yang inklusif. Dalam pembayaran UMKM yang inklusif, model tidak boleh terlalu bergantung pada aset jaminan karena UMKM kecil sering memiliki usaha bagus tetapi aset terbatas. Pendekatan yang lebih berkelanjutan mempertimbangkan omset dan arus usaha, melihat riwayat pembayaran, tidak mendiskriminasi sektor usaha atau lokasi tertentu. Jika model terlalu fokus pada jaminan, UMKM kecil bisa sulit mendapatkan akses pembiayaan padahal memiliki potensi bisnis baik. 3. Plot kurva ROC dalam hitungan nilai AUC, jelaskan makna AUC dalam konteks pemilihan threshold klasifikasi yang optimal untuk studi kasus ini. Di sini codingannya ada Roach Curves dan AUX, ada menghitung Roach, menghitung AUX, plot Roach, grafik random, dan ini grafik
grafik course logistik regression. Setiap mesti meningkat, nilai outs-nya 0,88. Outs atau disebut area undervote mengukur kemampuan model membedakan UMKM layak pinjaman, UMKM tidak layak pinjaman. Ada nilai outs 0,90, interpretasinya sangat baik. Yang kedua, 80/90 itu baik, 70/80 itu cukup, 60/70 itu kurang, kurang dari 60 itu buruk sekali. Makna cash hold pada studi kasus pinjaman UMKM. Model logistik regression menghasilkan probabilitas contoh 0,85 sangat layak, 2 0,40 kurang layak. Threshold default biasanya probabilitas lebih dari 0,5 itu sangat layak, probabilitas kurang dari 0,5 tidak layak. Dalam sistem pinjaman, threshold terlalu rendah, banyak pinjaman berisiko lolos, threshold terlalu tinggi, banyak UMKM potensial ditolak. Source score membantu memilih threshold terbaik agar risiko kredit tetap rendah, UMKM potensial tetap mendapatkan akses pembiayaan. Untuk kebijakan inklusif, threshold dapat disesuaikan agar tidak terlalu ketat, terutama bagi UMKM kecil yang memiliki prospek baik tetapi aset terbatas. 4. Evaluasi model dengan confession matrix dan klasifikatif report. UMKM tidak layak disetujui menyebabkan kredit macet dan kerugian lembaga. False negatif, UMKM layak ditolak bahkan hilangnya peluang bisnis dan dampak sosial bagi pelaku UMKM. Diskusikan etika dan bisnis menetapkan threshold yang tepat. Di sini ada codingannya, evaluasi model, confess metric, prediksi model, juga ada confess metric. Ini ada beberapa lagi. Dan ini confess metricnya. Yang tidak layak itu 175, yang layak 16. Model memiliki akurasi tinggi 91%, tetapi performa untuk kelas layak masih rendah, yaitu 0,67. Dari seluruh UMKM yang diprediksi layak 67%, benar-benar layak, sisanya salah prediksi. Ini cukup baik untuk kurangi resiko kredit macet. Recall 0,27, model hanya berhasil menentukan 27% UMKM yang benar-benar layak. Banyak UMKM layak tidak terprediksi model terlalu konservatif. False positif 3 kasus. Model cukup hati-hati, resiko finansial relatif kembali. False negatif ada 16 kasus. Dampaknya UMKM layak kehilangan akses modal, peluang bisnis hilang, pertumbuhan usaha terhambat, sosial negatif bagi pelaku UMKM. Secara etika, model berpotensi terlalu ketat terhadap UMKM kecil. 1, yaitu pertimbangan bisnis. Jika fokus keamanan kredit, gunakan threshold lebih tinggi. FP rendah, risiko macet kecil, tetapi banyak UMKM layak ditolak. Jika fokus inklusif UMKM, gunakan threshold lebih rendah. Lebih banyak UMKM mendapatkan akses, risiko meningkat, tetapi risiko kredit naik. Kesimpulan dari outputnya, model saat ini sangat baik mengenali UMKM tidak layak, tetapi kurang baik mengenali UMKM layak, karena recall kelas layak hanya 27%,
Untuk sistem evaluasi pinjaman UMKM, model perlu dioptimalkan, terutama meningkatkan recall kelas layak agar sistem lebih inklusif dan tidak terlalu banyak menolak UMKM potensial. Beberapa solusi, ini ada 5. Yang satu, menurunkan threshold. Yang kedua itu menggunakan class branching. Yang ketiga itu memakai smooth. Yang keempat itu menambahkan data kelas atau layak. Yang kelima ada tuning parameter logistic regression. Untuk tugas D, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sultan akan menjelaskan bagian tugas D, komparasi kedua algoritma. Untuk kode tabel pada tugas D, pertama import time, 2 import pandas. Untuk menampilkan model untuk perbandingan KNN dan logistic regression. Di sini akurasi terlihat, yaitu antara 0,89 untuk K sama dengan 3, KNN K sama dengan 5, akurasinya 0,885, terus K7 0,88, K9 0,885, K11 0,8850. Logistiknya untuk akurasi 0,90. Untuk presisi KNN-nya K3 0,8732, untuk K5 0,845, K7 sama dengan 8221, K9 79%, KNN 11-nya 0,79, dan untuk logistik regressionnya 0,88. Untuk recall K sama dengan 3 itu nilainya 0,89, untuk K5 sama dengan 0,88, dan KNN-nya untuk K sama dengan 7 0,8, K sama dengan 9-nya nilai recall-nya sama dengan 0,885, dan untuk logistik regressionnya nilai recall-nya 0,950. Untuk F1 score-nya K sama dengan 3 0,87, K5 sama dengan 85, K7 sama dengan 84, dan untuk K9 pada KNN 0,83, untuk logistik regressionnya sama dengan 0,8468. Untuk plot kurva kedua model dalam satu grafik dibandingkan nilai AUC keduanya dan didiskusikan implikasinya terhadap performa klasifikasinya. Ini untuk encode-nya. Untuk hasil evaluasi menunjukkan bahwa logistic regression memiliki performa klasifikasi yang lebih baik dibandingkan KNN pada dataset ini. Jadi dapat disimpulkan regression ini itu performanya di atas dari KNN. Ditunjukkan oleh nilai AUC yang lebih tinggi, yaitu 91,5% dibandingkan 88,7% dari nilai KNN-nya. Kedua model sebenarnya sudah memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik, karena nilai AUC keduanya berada di atas 0,8 yang menandakan kemampuan yang kuat dalam membedakan kedua kelas. Meskipun nilai selisih AUC antara kedua model terlalu besar, logistic regression tetap unggul dalam menjaga keseimbangan. Format dalam pembagian threshold klasifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut sedikit lebih konsisten dalam minimalkan kesalahan klasifikasi, baik false positif maupun false negatif. Performa logistik regression yang lebih baik dapat disebabkan oleh kemampuan dalam memodelkan hubungan antar fitur secara lebih stabil,
sementara KNN cenderung dipengaruhi oleh pemilihan nilai K, distribusi data, serta karakteristik kedekatan antar data pada dataset. Diskusi berlebihan dan kekurangan masing-masing algoritma dalam konteks dataset ini. Interpretabilitas, skalibilitas, sensitivitas terhadap outlier, dan kebutuhan preprocessing, yaitu hasil evaluasinya menunjukkan bahwa logistic regression memiliki performa klasifikasi terbaik dibandingkan seluruh variasi model KNN pada dataset ini, ditunjukkan oleh nilai AUC tertinggi sebesar 91,52, sementara itu performa terbaik KNN diperoleh kepada KNN dengan K11 dengan nilai AUC sebesar 88,73%. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun tuning parameter K mampu meningkatkan performa KN secara bertahap dari 82,95% di K3 hingga 88,73 pada K sama dengan 11. Logistik ini regression tetap memberikan kemampuan diskriminasi kelas yang lebih baik. Secara umum, seluruh model memiliki AUC di atas 80%, yang mengindikasikan kemampuan klasifikasi yang baik dalam membedakan 12 pada dataset. Namun logistic regression lebih unggul karena menghasilkan kurva ROC yang lebih konsisten, mendekati sudut kiri atas yang membedakan keseimbangan lebih baik antara true positive rate dan false private positive rate pada berbagai threshold klasifikasi. Selisih nilai AUC antara logistic regression dan KNN terbaik memang tidak terlalu besar, tetapi cukup menunjukkan bahwa logistic regression lebih stabil dan efektif dalam mengurangi kesalahan klasifikasi, baik false positif maupun false negatif. Keunggulan ini kemungkinan disebabkan oleh kemampuan logistic regression dalam memodelkan hubungan antar fitur secara lebih optimal pada dataset, sedangkan performa KNN secara dipengaruhi oleh pemilihan nilai K, distribusi data, serta pola kedekatan antar observasi. Oleh karena itu, berdasarkan evaluasi ROC AUC, logistic regression direkomendasikan sebagai model terbaik untuk dataset saat ini. Rekomendasi algoritma yang lebih sesuai untuk diterapkan pada kasus ini, yaitu berdasarkan hasil evaluasi model, logistic regression lebih direkomendasikan untuk diterapkan pada sistem evaluasi pinjaman UMKM. Model ini menunjukkan performa yang terbaik dengan akurasi sebesar 91%, F1 score sebesar 89,9, dan AUC sebesar 91,52, lebih tinggi dibanding model KNN terbaik yang memperoleh AUC sebesar 88,73%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa logistic regression memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membedakan UMKM yang layak dan tidak layak menerima pinjaman. Selain performa yang lebih tinggi, logistic regression juga lebih sesuai dari sisi interpretabilitas dalam konteks evaluasi pinjaman. Keputusan model harus dapat dijelaskan secara hasil prediksi berhubungan langsung dengan akses pembiayaan pelaku usaha. Logistic regression menghasilkan koefisien pada setiap fitur, sehingga pengaruh variabel seperti pendapatan lama usaha dan jumlah pinjaman dapat dianalisis secara lebih transparan. Hal ini penting agar keputusan pemberian kredit tidak bersifat black box dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari aspek fairness, logistic regression juga lebih mudah diaudit. Untuk mendeteksi potensi besar dibandingkan KNN, pada setiap pinjaman, UMK model perlu memastikan bahwa keputusan tidak mendiskriminasi pelaku usaha berdasarkan variabel sensitif seperti sektor usaha atau lokasi geografis tertentu. Jika data historis memiliki ketidakseimbangan, misalnya UMKM dari wilayah tertentu lebih sering ditolak, model beresiko mempelajari pola bias tersebut, dan logistic regression
analisis koefisien dan fitur importance dapat membantu mengevaluasi apakah variabel tertentu memberikan pengaruh yang terlalu besar dan berpotensi menimbulkan diskriminasi. Agar model lebih adil, beberapa langkah dapat dilakukan seperti menghapus atau membatasi penggunaan fitur potensi diskriminasi, melakukan evaluasi performa model pada setiap kelompok sektor usaha dan wilayah, serta menggunakan matrik fairness seperti demographic, parity, atau equality. Dengan demikian, model tidak hanya akurat tetapi juga memberikan peluang yang lebih setara bagi seluruh pelaku UMKM. Secara keseluruhan, logistic regression merupakan algoritma yang paling tepat untuk sistem evaluasi peminjaman UMKM karena memberikan kombinasi terbaik antara performa predikasi, impretabilitas, efisiensi, dan kemudahan evaluasi fairness dibandingkan KNN. Dilanjutkan oleh Mas Rama untuk kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir dan refleksi. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data pre-processing, pelatihan model, dan evaluasi performa, dapat disimpulkan bahwa logistic regression merupakan algoritma terbaik dalam prediksi kelayakan pinjaman UMKM pada dataset ini. Model ini memberikan hasil yang lebih stabil dibandingkan K-nearest neighbor (KNN), terutama pada metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selain itu, logistic regression memiliki keunggulan dalam interpretasi model karena hubungan antara fitur dan target dapat dianalisis melalui koefisien model. Sementara itu, KNN tetap memberikan performa yang cukup baik, namun lebih sensitif terhadap scaling data, outlier, dan pemilihan nilai K. Hasil exploratory data analysis atau EDA menunjukkan bahwa beberapa fitur memiliki pengaruh besar terhadap label target, yaitu aset underscore juta, omset bulanan, juta, laba bersih juta, dan skor kredit. UMKM dengan nilai aset, omset, laba, dan skor kredit yang tinggi cenderung lebih layak menerima pinjaman. Sebaliknya, rasio utang yang tinggi dan riwayat pinjaman bermasalah lebih banyak ditemukan pada kategori tidak layak. Analisis missing values menunjukkan data cukup bersih dan tidak memiliki permasalahan serius, sedangkan identifikasi outlier membantu menemukan beberapa nilai ekstrim pada fitur numerik. Tahapan pre-processing yang dilakukan seperti encoding fitur, kategorikal, dan standarisasi fitur numerik terbukti penting untuk meningkatkan performa model. Encoding memungkinkan fitur kategorikal yang diproses oleh algoritma machine learning. Sedangkan standarisasi membantu menyamakan skala antar fitur sehingga model seperti KNN dapat bekerja lebih optimal. Pembagian data menggunakan stratified split 80/20 juga penting untuk menjaga proporsi hyperparameter tuning agar parameter lebih optimal. Selain itu, model lain seperti random forest, XGBoost, atau support vector machine dapat dicoba untuk membandingkan performa dengan model yang sudah digunakan. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa pre-processing yang tepat, analisis data yang baik, dan evaluasi model yang sesuai sangat berpengaruh dalam membangun model klasifikasi yang efektif untuk analisis kelayakan UMKM. Untuk refleksi pengerjaan, kesulitan utama dalam pengerjaan adalah memahami struktur dataset, melakukan pre-processing pada fitur kategorikal, dan membandingkan performa dua algoritma secara adil. Kendala tersebut dapat diatasi melalui standarisasi data, debugging bertahap, serta analisis evaluasi model menggunakan confusion metric dan classification report. Secara keseluruhan, pengerjaan tugas ini memberikan pemahaman lebih baik mengenai tahapan machine learning mulai dari pre-processing, EDA, training model, hingga evaluasi hasil. Untuk penggunaan AI generatif, dalam pengerjaan tugas ini AI generatif dimanfaatkan sebagai alat bantu utama dalam penyusunan skrip, pre-processing data, dokumentasi kode, visualisasi, serta perapian laporan. AI digunakan untuk membantu mempercepat proses eksplorasi solusi, debugging, penulisan penjelasan markdown, dan penyusunan struktur laporan. Seluruh proses analisis data, pre-processing, pemodelan machine learning, evaluasi hasil, dan interpretasi dilakukan serta diverifikasi kembali oleh penulis. Saya kira demikian presentasi dari kelompok 5.
sebagai tugas ulangan tahun setengah semester mesin learning, saya ucapkan terima kasih.